Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yanfutu wa la ya'budu abdah. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kelimpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada Allah yang tidak pernah kita lupakan kewajiban kita kepada Sayyidina Mursalina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sampaikan pada junjungan dalam salawatnya dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita berma'rifatullah kepada Allah, ujung dari penghujung daripada pengenalan kita kepada Allah adalah mencapai titik sempurna. Mencapai titik sempurna di sini ialah melihat kepada kualitas kodrat umat yang diinginkan Allah itu seperti apa. Dikatakan dia sebuah umat, digolongkan dia sebagai hamba bagi Allah, ada perbedaan derajat. Ada derajat keumatan yang dihayatkan oleh Rasulullah dan ada ayat kehambaan yang disirkan oleh Allah. Tapi pada waktu kesempatan ini kita kembali kepada wujud yang sebenar-benar wujud yang akan mewujud, yaitu diri yang menjadi ayat dan diri yang akan berhayat. Diri dikatakan ayat dan berhayat, diri berasal dari ayat menjadi hayat, hanya Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan rahasia Al-Quran dengan mendapatkan rahasia ketauhidan Allah? Apa yang dikatakan tauhidnya Allah, bertajalli Allah dari dirinya sendiri kepada diri sifat bagi dia yang akan menjadi umat, yaitu dirinya sendiri. Di dalam hal ini kita harus mengerti di mana letak kunci aras rahasia terbesar tersebut. Rahasia besar tersebut berada pada sir, yaitu al-ikhlas. Pembacaan sir al-ikhlas tidaklah sama dengan pembacaan hakikat al-ikhlas.
Kalau hakikat al-ikhlas ahad, ahadah, wahadah, wahadiyah, itu beda dengan pembacaan sir al-ikhlas. Kalau pembacaan hakikat al-ikhlas 7 perjalanan batin Allah sampai mewujud pada dunia. Tapi kalau perjalanan sirnya Allah itu berawal dari akunya Allah yang akan tenggelam di kewujudan sirnya. Bagaimana keakuannya lenyap di dalam dirinya sendiri, maka disebut dia dengan sir atau diri rahasia. Tidak ada lagi diri di situ melainkan sewujud dirinya semata. Inilah yang dikatakan tajalli al-ikhlas. Al-ikhlas ini kenapa dia menjadi sebuah marwah besar? Kodratnya ayat, ibunya sekalian ayat, induknya sekalian ayat, arasnya sekalian ayat. Bahkan sebarang siapa yang membaca al-ikhlas dengan ilmunya, dikala dia mau tidur, Allah janjikan akan memberikan hidayah 3 kali khatam Al-Quran. Kenapa begitu sekali? Karena al-ikhlas ini adalah kitabullah. Al-ikhlas ini suatu kitabnya Allah, disebut kitabul wa'di. Tapi kalau wujud daripada semua ayat-ayat lain, surat-surat lain disebut dengan sifat. Tetapi kalau zat atau sirnya Allah hanya ada dalam al-ikhlas, maka dikatakanlah batang tubuh atau hakikat Allah dan Muhammad itu adalah Al-Quran. Kepalanya, tangannya, kakinya, batinnya, zatnya, nurnya, sebuah pewujud yang berdiri, yang disebut sesuatu yang berdiri. Hakikatnya dari Allah, bersifat kepada Muhammad. Maka kita lihat mana diri yang berkodrat batinnya Al-Quran tersebut. Allah menginginkan Alkitabnya yang kembali kepada dia. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ingat, Allah meminta, kembalilah engkau wahai kitabku. Mana yang diri Al-Quran itu? Kalau sifatnya kitabul at-ta'amutu, yang mati adalah tulisan yang dituliskan berupa kitab. Tapi kalau hayat Quran, kita harus melihat dari 3 perjalanan. Kita lihat dari pertama al-qara'an. Artinya qara' itu membaca, an itu diri yang batin. Yang kedua Al-Quran, berarti setelah kaf tadabbur di situ ada alif dhammah, yaitu batin. Mana batin diri? Quran. Nah yang ketiga Al-Qur'ain. Nah di sini melihat sir dan dengan batin diri. Bagaimana kita batin itu bisa melihat sirnya Allah? Nah itu tuntutannya 3 kodrat. Nah, inilah yang dikatakan si wujud diri yang ada, yang berwujud kodrat Allah dan Muhammad. Maka kita lihat seperti apa, mana kodrat-kodrat batin Al-Quran itu pada diri kita. Sudahkah kita mendapatkan hakikat diri wujudnya Allah yang berwujudkan Muhammad? Ayat lapisan jasad dan hayat lapisan rohani. Berarti ayat hayat, berarti ayat yang hidup adalah kita. Nah, bagaimana kita mendapat? Makanya kita lihat umur terbesar dalam kajian adalah al-ikhlas. Disebut dengan induk kaji atau menjemput tiang kaji. Kalau rohani kita sudah bisa diperjalankan dengan 7 pecahan sir al-ikhlas. Allahu wahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita sudah bisa melihat dan menjalankan sirnya, barulah engkau menjadi ruhku, rohani. Tapi kalau belum jadi kau, belum tenggelam aku dalam ahad, maka engkau tak akan paham siapa ahad, pengakhir ayat.
Nah itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengarah ke situ, insya Allah seperti mana batin di diri kita, Al-An'am di surat. Mana batin An'am itu di diri kita. Yang kedua, mana Baitullah disebut Kahfi itu mana. Yang ketiga, nur pada syariat Adam mana dikatakan An-Nas sin nur Nas. Dan bagaimana tajalli sir Allah dalam Al-Ikhlas, bagaimana tajalli 7 ini Al-Ikhlas bertajalli dalam Al-Fatihah, berhayat dia di dalam bismillah, terhimpun dalam satu kodrat la ilaha illallah. Ini harus jelas, kita harus jadi Al-Quran yang hidup. Inilah yang dimintakan oleh Allah. Itu jamaah sekalian. Jadi kedepannya kita akan selalu mentadabur Quran pada diri. Ini pelajaran akan rutin, makanya diikutkan terus YouTube itu, diikutkan perkembangan YouTube kita. Nah, baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jemaahnya, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Buya sehat selalu. Amin ya Allah, amin insyaallah. Kepada para jamaah sekalian yang akan bertanya tentang tausiahnya yang telah dibawakan oleh Buya, silahkan untuk mengangkat tangannya. Dan yang tidak bertanya mohon dimatikannya audionya masing-masing. Dipersilahkan, silakan Pak. Insya Allah kepada Bapak Badrun Hakim yang akan bertanya pada Buya, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insya Allah ya. Amin insya Allah. Di sini saya mau pencerahan Buya tentang yang tiga ini, Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran. Di sini Al-Quran Buya ini melihat dan membaca. Adakah kaitan dengan surah Al-Ikhlas ayat pertama ini? Itu meliputi ke semua ayat yang bersifat mukhamat. Mukhamat itu ayat langsung kepada wujud manusia. Ada juga ayat Al-Quran bersifat mutasyabihat, yaitu hanya menceritakan kisah orang-orang sebelum kita. Tapi di seluruh perkara yang tiga itu syarat. Kalau Al-Quran, bagaimana kita membaca sebuah diri, kodratnya adalah kepada mim. Ya, Al-Quran bagaimana kita mendapatkan tadabbur dirinya, yaitu Quran menyempurnakan diri batin, itu disebut dengan kodrat mim. Tapi kalau Al-Quran, nah ini juga akan disebut dengan sifat penyempurnaan melihat batin itu sendiri. Udah jadi batin, ayat itu masih aja bisa dilihat dengan mata batin itu. Itu dinamakan melihat batin. Nah, itu disebut dengan Al-Quran. Itu wujud pada alif, alif lam mim. Alif ya. Nah, begitu. Dan itu adalah rahasia dan cara mengenal dan mentadabur Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tiga perkaranya tadi, alif lam mim. Ada juga orang yang mengenal Al-Quran ini dengan tiga cara. Pertama dikenal dengan Jabariyahnya. Nah, Jabariyah itu sejarah hakikatnya. Yang kedua ada juga dengan Falakiyah, perhitungan Al-Quran dengan angka-angka yang membatasi ayat. Nah, yang ketiga dengan Hijahiyah, yaitu angka yang menyembunyikan kodrat. Nah, ini juga ada potensi akal, iman dan ilmu.
Mana yang harus pelajari iman, mana yang harus pelajari akal, dan mana yang harus pelajari dengan kodrat ilmu. Nah, kita harus paham sampai ke situ. Apalagi mengenai diri kita, semuanya an. Al-Quran, Al-Qur'an, dan Al-Qur'an. Jadi semuanya an. Ya, dan itu menyangkut kepada diri. Jadi orang yang tidak menemui Al-Quran pada dirinya belum dikatakan dia memiliki kodrat Allah, apalagi Muhammad. Paham? Insyaallah Buya. Nah gitu. Jadi kita harus belajar ke depannya. Jadi kalau kita sudah bisa memperjalankan rohani kita dengan 7 perjalanan tersirat. Contoh kul huwallahu ahad, ya kan? Kul, sebetulnya kul ini adalah kalimat tasdik. Arti kul ini banyak. Katakanlah, rasakanlah, yakinlah, pandanglah. Nah, banyak itu. Cuma kalau kita katakan berhenti di syariat, kul itu katakan, apa yang mau dikatakan? Katakanlah aku Allah itu satu. Nah, terus apa caranya? Kalau kita ulang lagi kalimat itu namanya mengulang-ulang pertanyaan. Nah, seperti ente dengan ane ini, ane tanya, coba kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Lah, dengan apa dikatakan? Diulang. Ya, berarti mengulang-ulang kan? Nah, itu bukan menjawab, namanya mengulang-ulang, mengulang pertanyaan. Nah, dengan kita tahu bagaimana rububiyah Al-Qur'an, membaca batin ayat, kita terlihat seandainya kul ini kita naikkan ke derajatnya menjadi pandang. Nah, kulhu, pandanglah aku, ya. Kulhu Allah, sebuah zat, ya. Rahasia, ahad yang satu. Bagaimana kita memandang wujud zat yang dirahasiakan terhadap yang satu? Wujud zat yang satu itu mana? U-nya mana? Kan gitu. Ada AIU, ahad, I ahad, U ahad. Nah, ini U ahad yang jarang orang pernah bahas begini. Paham? Berarti di U-nya Bu ya. Nah, lihat U-nya dulu. Yang ahadnya kan U ahad. Jangan ahadnya dilihat dari alif had, ahad. Bukan A ahad tapi U ahad. Nah, ini potensinya sudah beda. Nah, coba pandanglah aku, ya kan? Zat yang tersirat. Nah, kan gitu. Ahad. Nah, sementara di belakangnya ahad. Nah, coba kalau alif ahad ketemu U, apa jadinya? Betul nggak? Itu jarang orang ngaji itu, ya nggak? Padahal itu adalah ayat yang duluan dari Bismillah, kan? Ya, betul. Ya. Nanti kita akan kaji itu, ya. Ini sebagai bayangan aja dulu, paham? Insyaallah paham ya. Insyaallah. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi. Semoga sehat selalu, Buya ya. Insyaallah. Ini Buya, saya mau menanyakan kalimat yang ada di Al-Ikhlas itu kan awalnya ahad tadi atau Buya ahad, terakhirnya ahad. Nah, itu apakah memang di situ Allah itu benar-benar menyatakan keesaannya apa gimana itu, Bu ya? Ya, itu nanti setelah kita kaji tajalinya nanti.
Ya. Nah, itu sekedar wawasan yang saya berikan, tapi tajalinya yang akan menentukan nanti. Yang penting intinya setelah didirikan hakikat Allah dan Muhammad yang tersembunyi di dalam Al-Ikhlas nanti, ini akan kita buktikan dengan pemasangan kodrat-kodrat ayat di dalam diri kita. Tapi bukan pemasangan huruf seperti orang-orang fasik yang bercerita, ya, tapi pemasangan batin-batinnya Al-Quran itu. Batin Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu. Jadi mana kodrat-kodratnya di diri kita sampai menjadi satu batang tubuh atau dikatakan sewujud diri. Kepalanya Bismillah, dadanya Al-Fatihah, jantungnya, dadanya An'am, kolbunya itu adalah Kafi, hayat jasad adalah An-Nas. Nanti lengkap itu semua itu. Kita pasangkan, barulah kita bisa membuktikan la maujudun illallah itu. Baru kita bisa buktikan. Tapi kalau hanya baru keyakinan yang diyakini, bisa-bisa ini masuk ke dalam alam fasik. Gitu. Kita enggak mau menghalalkan yang sudah dihalalkan. Kita enggak bisa. Halal tetap halal, enggak perlu dihalalkan lagi. Paham? Insyaallah. Ya. Iya, silakan. Di tengah ayat Al-Ikhlas itu ada kalimat lam yalid walam yulad. Itu apa maknanya sih, Bu? Iya, nanti kita pelajari itu. Jangan kita loncat-loncat dulu, ya. Dia 7 akan dipecah 7 itu, ya. Dia akan dipecah 7. Nah, sekarang apa yang bisa dihayati oleh jamaah? Ar-Rahman alamal Quran. Nah itu, ya, kodrat diri yang menjadi kodrat Al-Quran pada hayat batinnya Al-Quran. Ini yang harus menjadi kejaran dalam rangka penyempurnaan hakikat diri pada diri kita. Hakikat diri bagi Allah pada wujud Al-Quran, ayat pada jasad, hayat pada rohani. Paham? Insyaallah, Bu, ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rudi Rustandi yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak yang akan bertanya. Silakan mengangkat tangannya. Pak Rudi, tangannya mohon diturunkan dulu. Jadi itulah jemaah. Bagaimana bisa kamu mendidik orang lain sementara kamu belajar di sini tidak menjadi guru yang sedang dididik, tapi merasa menjadi murid yang ketakutan. Di sini makanya jauh hikmah tadi. Padahal tujuan Allah diberikan kamu kelebihan untuk menyelamatkan umat Muhammad. Tapi kalau kita tidak lincah berkalam, kalam kalah oleh pandangan, kalam kalah oleh sama, hayat, iradat. Kalam itu aras. Kalau lemah kamu beraras, maka lemahlah kodrat ketuhanan dirimu. Saya ingatkan,
Saya bukan ustadz yang akan berceramah-ceramah di depan kalian. Kaji besar masih didiamkan. Kaji besar masih jadi tanda tanya. Di mana letak yakinmu sebagai umat Tuhan? Kalau memang dirimu mutlak ada, buktikan satu bulu rambut kalau hak itu milik kamu. Kalau tidak, hanya semua milik Allah, maka berusahalah untuk mengembalikan dengan ibadah. Paham jemaah? Insyaallah. Di sini kalian dididik menjadi seorang alim yang akan diturunkan kepada umat dalam rangka meluruskan yang benar. Tapi kalau kita belum ada jiwa untuk mendidik, untuk berbicara, berkauli dan berkalam, mimbar milik orang bicara, bukan milik orang diam. Mimbar milik orang bicara, bukan milik orang diam. Mimbar adalah wahyu. Maka jadilah kamu kodrat Al-Quran menjadi wahyunya Allah, baru bisa menjadi mimbar Allah. Apa mimbar Allah? Dikatakan mimbar Allah itu apa? Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah pada nyawa. Di sini dididik, dilatih, dibentuk untuk mendapatkan kealiman dalam rangka memberikan pertolongan kerohanian kepada umat, supaya sampai ibadahnya, sampai amaliyahnya, sampai ma'rifatnya kepada umat. Baik para jemaah sekalian, masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya akan kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.